Kembali lagi ke pasal pertama tadi kan, minimal S1 minimal D3 itu berlaku Mas. Oke, nah kalau yang didapat dari kuliah apa Mas? Selain ijazah. Iya, selain ijazah. Nope. Orang Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda sukses. Amin. Amin. Ya, standarisasi sukses kan berbeda-beda ya. Iya. Cuma menurut gua pribadi, Mas Andri secara pekerjaan udah aman. Rumah di sini udah punya. Wow. Kita masih ngontrak. Oh, berarti tadi sebelum opening ini udah ngobrol-ngobrol nih, Pak? Iya. Padahal waktu merantaunya sama ya, sama-sama 4 tahun ya. Iya, dari sini startnya sama. Finishnya dulu Mas Andri. Istri udah nikah ya Mas? Udah, alhamdulillah Mas. Udah punya anak juga. Ini harusnya nikahnya di ujung aja Mas, biar yang nonton ada dulu ya. Oh. Udah ketahuan udah nikah nggak jadi nonton ya. Iya. Gak ada Pak, lanjut aja. Lanjut aja ya. Oke. Dari merantau 4 tahun Mas. Alhamdulillah 4 tahun Mas, sudah 4 tahun. Pertama saya merantau itu kan 2016. Iya. Karena merantau itu dulu ada lamaran online gitu kan dari Facebook itu. Oh, iya. Nah, itu saya coba apply lah, saya lamar itu lewat email itu di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Cengkareng. Nah, online itu dulu waktu itu di bagian drafter Gambar-gambar ya? gambar-gambar lah di daerah Cengkareng itu. Oke, saya lamar, dapat panggilan itu Mas. Iya. Dapat panggilan, saya ke Jakarta dengan optimis itu kan naik motor Mio itu. Oh iya. Modal baju 1 kardus, naik motor pakai Google Map. Iya. Gas aja kan dari Lampung itu ke Cengkareng. Jadi pertama di Cengkareng. Ya, Berapa tahun? berapa bulan lah itu? Oh, bulan. 5 bulan. Sampai sana itu kan Cengkareng. Oh, berarti ini kisah susahnya ya, Pak? Iya, lebih kayak gitu. Oh iya. Iya, sukses, Pak. Tadi kan manisnya suksesnya. Iya. Siap. Dari awal dulu. Dari awal Kalau dulu. sukses itu kan nggak mungkin Mas, namanya orang hidup tuh tahu sukses itu Mas. Iya benar. Pusi lah bahasanya orang ngomong bohong. Kecuali dia punya warisan banyak ya. Kalau saya dari warisan tuh beda. Oke, Dari Cengkareng, nah di situ tuh udah ngelamar kerja, mau tes di sana, nggak ada saudara, nggak ada apa kan di sana. Iya. Tes di sana udah nggak keterima itu, udah selesai. Selesai itu mau ngapain itu kan? Balik lagi. Mulai enggak Mas, tetap saya besoknya itu balik lagi ke PT yang tadi yang udah nolak saya itu kan. Oh. Saya bilang sama yang punya perusahaan, saya kerja di sini nggak usah dibayar nggak apa-apa. Istilahnya untuk bertahan hidup aja ya. Ya, nggak bertahan hidup juga, orang nggak dapat pemasukan. Iya sih. Itu cuma buat belajar. Saya tapi minta di bagian drafter. Saya minta di bagian drafter, saya belajar di situ kan. Alhamdulillah sambil saya nyari lagi. Tapi emang bener-bener nggak dibayar? Bener nggak dibayar itu Mas. Oh. Cuman saya di bagian drafter kan belajar itu, belajar sih. desain, AutoCAD, dan sambil nyari lagi kan. Alhamdulillah. Nah itulah awal merantaunya. Yang dapat yang sekarang. Nah, sekarang di PT Miyuki ya? Sekarang di Miyuki. Nah sebelum di Miyuki itu ada lagi. Oh, apa tuh? Itu di Cikarang, itu dulu di Asaba Metal Industri. Oh iya tahu. Jawa BK1. Ya, Jawa BK1. Nah itu kan dia induknya di Sebastian Jaya Metal. Oh iya. Nah itu di situ kan 1 tahun saya di training di Sebastian Jaya Metal. Nah itu mulai dari situ saya belajar. Itu juga masih ngeraba-ngeraba kan di sana dulu di bagian engineering Mas ya. Di engineering tentang jazz, welding dan sebagainya. Memang sih saya dulu belajarnya di teknik mesin. Cuman untuk mesin sebagainya juga masih cukup awam sih. Oh, jadi Mas Andri ini lulusan S1. Alhamdulillah. Teknik mesin ya Mas? Teknik mesin juga S1-nya. Jadi di Asaba 1 tahun, terus kerja yang di sekarang? Di Asaba 2 tahun. Oh, Asaba 2 tahun. Kan gitu dulu trainingnya 1 tahun nih Ya. di Sebastian Jaya Metal. Terus di Asaba juga 1 tahun. Ya. 1 tahun. Dulu juga udah misalnya udah mau karyawan kan, udah mau dapat SK kan itu. Ya. Cuman saya nggak mau dulu, minta off 1 bulan. Break Break dulu lah, tenangin pikiran dulu Ya. lah. Di fase break 1 bulan itu, nah dapatlah saya telepon kan. Dapat telepon itu alhamdulillah yang manajer yang di Miyuki sekarang. Itu kan udah kenal sebelumnya karena saya waktu kerja di Sebastian itu sering bawa project ke Miyuki, jadi juga udah relasinya dulu ya. Ya. Iya, enak.
Jadi ya sedikit cara masuk kerja di Miyuki saya dulu kayak gitu terus terang. Tapi kalau normalnya tahu nggak? Banyak. Kalau normalnya itu kebanyakan sih dari email sih mas. Email ya? Email dia jarang yang ngeposting. Ada sih yang ngeposting tetap diterima. Tetap diterima. Dia sama sih alurnya ke pos security nanti dinaikin. Nah, jadi buat teman-teman ya, siapa tahu ada yang berminat bisa lewat email, nanti kita cantumin di deskripsi ya. Lewat via pos juga bisa ya mas? Via pos juga bisa. Oke. Itu ngomong PT di mana sih kalau kita mau via pos? Kalau PT Miyuki itu di kawasan KIC. KIC ya? KIC. Oh, Karawang ya. Karawang Barat. Rumah di Cikarang ya lumayan lah. 1 jam kan balik Cikarang. Ya. Iya, ya berangkat lumayan petang, pulang juga udah petang kan maghrib. Oke. Jadi di video kali ini kita sharing-sharing, siapa tahu bermanfaat ya. PT Miyuki Indonesia mas? Ya benar mas. Nah, apa itu PT Miyuki Indonesia mas? PT Miyuki Indonesia itu salah satu perusahaan manufacturing yang bergerak di bidang stamping welding. Nah, dia lebih banyak ke buat seat lah. Kalau buat bangku itu kan ada jok kan namanya ada 14 stamping weldingnya kan. Itu kita spesialis di situ. Customernya apa nih boleh tahu? Customer utamanya kita dari Suzuki. Jadi istilahnya tuh Miyuki ada di Indonesia itu karena Suzuki lah bahasanya. Jadi support utamanya kita ke situ ke Suzuki. Tapi ngomong liburan kita nggak sih mas? Kalau operator itu bisa dibilang ya mantep mas kalau operator ya. Kalau operator mantep mas. Saya itu kan pernah tuh sedikit cerita itu kan. Waktu saya turun ke land itu kan, hanyalah mau operator itu. Bro, itu kan. Gimana kerja di sini enak nggak? Ya alhamdulillah pak. Lemburan gimana? Kenceng nggak? Ya alhamdulillah dikit-dikit aja ada lah katanya. Iya. Berapa sekarang? Sekarang mah dikit kata dia kan. Paling juga dapat cuma 8 juta. Oh, suwe. Nah saya aja nggak nyampe segitu kan. Ya cuma 8 juta Ren. Dulu kalau awal-awal project jalan R3, mobil baru-barunya R3 itu kata Suzuki baru launching itu kan. Itu kenceng pak kata dia, bisa nyampe 10, nyampe 11, ya selesai hidup gua di bawah nggak bisa sombong saya gitu. Gaji mereka jauh di atas saya banget. Standarisasinya dikit itu 8 juta loh. Iya, dikit. Tapi lepas dari semua itu tergantung kita bersyukur ya mas. Nah terlepas dari itu kan mereka juga banyak korbannya mas. Waktu mereka habis kan buat keluarga otomatis banyak di perusahaan ya. Iya. Lembur kan kerja pagi jam 8 sampai jam 5, lembur bisa nyampe jam 9 kan? Sampai jam 9, belum lagi kan Sabtu Minggu dihajar kan. Abang mereka kan ya namanya hidup kan kayak gitu. Iya. Ada waktu, ada rezeki, ada umur nih. Iya. Udah umur bahaya. Iya. Ada waktunya, dia punya waktu luang, nggak punya duit kan. Punya duit, waktunya habis buat kerja kan. Iya. Oke benar. Tapi yang paling enak punya duit, waktu luang itu ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa kayak gitu lah ya. Amin. Oke, ini kembali ya. Oke. Minum dulu. Tadi kan kalau kita mau daftar kerja di situ lewat email kebanyakan ya. Kalau tahapan tesnya tersendiri itu gimana mas? Kalau tahapan tesnya dia normal mas. Itu pertama sih psikotes kan. Psikotes, habis itu ya kita biasa dari user kan. Baru dari user, baru ke mental. Ada medical juga. Medikalnya. Gak ada fisik ya mas? Gak ada mas. Gak ada. Kayaknya udah gak ada sih sekarang ya. Gak tahu kalau bonafit perusahaan-perusahaannya yang lain mungkin masih ada, kalau di sana gak ada sih. Tapi PT Miyuki termasuk bonafit loh. Jepang kan? Jepang, alhamdulillah. Ya kalau ya alhamdulillah kalau bonus masih dapat, ya masih dapat. Alhamdulillah ada tambahan ya. Ada tambahan kan. Ya kan terkenalnya kalau PT-PT Jepang itu sejahtera. Iya, rata-rata. Masnya kan di situ udah karyawan tetap ya mas ya? Alhamdulillah. Nah untuk jadi karyawan tetap itu sistemnya gimana prosesnya? Apa 2 kali kontrak kah? Apa 3 kali kontrak kah? Gimana? Kalau saya dulu dibilang hoki mas. Karena saya karyawan itu di masa pandemi. Waktu pandemi. Karyawan tetap ini di masa pandemi? Iya, masa pandemi. Jadi kemarin yang lain itu pada habis kontrak, alhamdulillah saya langsung diangkat karyawan. Berapa tahun itu? Itu jalan 2 tahun, habis itu langsung diangkat karyawan. Perusahaannya apa mas?
emang kerjanya emang bener-bener rajin apa dibuat-buat rajin? Apa gimana itu? Apa jadi perhatian? Iya. Karena gini sih mas prinsipnya mas. Ketika saya juga sering ngomong sama Dwi, ketika kita bekerja itu apa ya, diniatin lillahi ta'ala aja, istilah hasil pasti ngikutin gitu aja. Kalau kita kerja karena atasan, karena dan sebagainya itu kurang maksimal kalau menurut saya. Toh orang lain juga bisa nilai kok mana yang pekerjaan itu maksimal atau enggaknya, istilahnya dari hati apa enggaknya, dan kita total atau enggaknya itu orang lain bisa nilai. Dan kita juga nggak perlu dinilai, kita lakuin yang terbaik, soal hasil mah itu urusan Tuhan aja lah bahasanya kan gitu kan. Ya enggak? Ini buat penonton nih ya yang kepingin mungkin jadi karyawan tetap ya, bisa nih jadi resep lah ya. Yang penting kita udah maksimal ya. Kita udah maksimalin. Kalau emang nggak tembus karyawan ya harus. Sekarang gini mas, kita karyawan juga gini kan. Ya. Kalau ada yang lebih kenapa enggak kan? Walaupun kita udah karyawan, bedanya apa sih sama kontrak kan? Bedanya kalau menurut saya, kalau karyawan tetap itu Lebih terjamin gitu ya. Iya cenderung lebih aman. Lebih aman. Iya. Tapi kalau penghasilan sama aja ya mas ya. Lebih jauh lah mas. Lebih jauh. Tapi seenggaknya kan kalau kontrak sama karyawan bedanya, kalau kontrak kalau udah habis kontrak nih, pasti kan dia nyari lagi kan? Nyari lagi. Kontrak lagi, muter-muter lagi. Kalau ada karyawan udah aman, posisi aman, zona aman itu. Kalau itu sebelum habis kontrak udah mulai itu sebarin tuh. Mulai sebar lamaran, ya mulai nakal dikit lah, nakal dikit gak apa-apa. 1 bulan terakhir nih, 1 bulan terakhir. Kalau kita kira udah ada bisikan kan, ini nggak ada lagi nih bakalan gini itu. Ya nggak ada salahnya kan, orang lain pasti ngertiin juga. Iya. Pasti ngertiin. Kita start dari awal ya, biar kita nganggur nggak kelamaan. Ya, mudah-mudahan kan gitu harapannya. Selain itu waktu kita kerja juga jangan zona nyaman, istilahnya gini. Ketika kita kerja itu kita harus upgrade juga di skill kita. Bahasanya kita sekarang di produksi nih, harus upgrade nih. Masa iya sih gua mau gini-gini terus kan? Iya sih. Habis kontrak lagi, cari lagi, habis kontrak lagi, cari lagi. Ya ayolah, upgrade skillnya di bagian apa kayak engineering boleh nggak? Oke lah kita belajar lagi. Engineering apa aja sih yang dibutuhin seorang engineering itu kan? Mulai belajar lagi. Harus bisa belajar gambar, bisa software ini kan. Belajar nggak ada salahnya lah. Di situ mas, di situ kan udah 2 tahun berapa bulan mas? 2 tahun 1 bulan. Kan 2 bulan kemarin baru kan ya. Oke, jadi susah enaknya di situ apa mas? Susah enaknya tuh, susahnya kalau kita nggak bisa bersyukur mas. Berarti banyak enaknya ini lah. Iya betul, harus nggak bisa bersyukur ya gimana ya namanya. Ya sebelumnya alhamdulillah sih kita juga kerja tuh di perusahaan lokal kan. Perusahaan lokal kan ya mungkin pressure-nya beda. Dulu waktu di perusahaan lokal kan kita tahu sendiri tuh. Harusnya jam 3 udah pulang, kita bisa labas tuh jam berapa aja kan. Nanggung gitu kan. Sering pulang malam gitu kan. Cuman ya alhamdulillah dari perusahaan itu kan kita banyak belajar juga kan. Sedikit cerita aja nih, dulu waktu di perusahaan lokal itu kan saya harusnya pulang jam 3 itu. Nah itu sering pulang jam 9, jam 10. Nah itu nggak lembur. Loyalitas tanpa batas, menembus batas. Cuman kan itu emang saya niatin itu, saya belajar intinya. Kok bisa gitu sih mas? Emang saya niatin buat belajar, karena teman saya lembur, kadang saya cuma nungguin di sampingnya. Kan dia orang desain nih misalnya. Saya mau dong belajar desain, dia lemburnya otomatis saya liatin sampingnya. Belajar kan, dia gambar ini, nanya-nanya, sambil nyatet-nyatet, kayak gitu kan, jadi kayak gini. Kadang ya saya cuman nemenin supervisor saya, kadang ngobrol-ngobrol aja. Jadi kalau udah orang supervisor kan bahasanya dia punya cerita hidup yang lebih lahir dibanding kita kan. Kalau saya terus sharing, saya terus kan senang dengerin cerita orang-orang kayak gitu mas. Jadi ya bisa dapatlah kita pelajaran dari itu. Jadi intinya ketika kita di level atas itu ya bukan berarti kita sampai di situ dengan mudah gitu kan. Kita mandang supervisor naiknya mobil, kita lihat enaknya aja ya mas, nggak tahu perjuangannya dia gitu. Jadi ketika kita ketemu orang yang udah sukses itu tanyain, mas bisa sukses itu gimana gitu kan. Terus gak enaknya apa, jalan gue enak ya sukses kayak gitu. Jadi bahasanya bisa sukses itu gimana sama gak enaknya apa. Pasti ada gak enaknya juga kan. Namanya orang itu siapa tahu kan nggak tahu kalau dulunya dia sering
berangkat pagi pulang pagi. Iya, hati nih. Pengalaman Mas. Terus kalau di PTT enaknya apa? Kalau di Miyuki ya itu alhamdulillah kita terjamin sih Mas ya istilahnya buat makan ya dapet jatah makan siang gitu kan. Terus kalau di office nih alhamdulillah nih hidup saya udah normal ini Mas. Jadi jam 5 udah bisa pulang. Sekarang kan berangkat pagi jam 5 itu bel tap itu bisa pulang langsung. Jadi udah jadi manusia normal sekarang. Kalau dulu kan pulang jam 3 pulangnya entah jam berapa kan. Kalau sekarang jam 5 itu udah bisa pulang. Jadi sekarang tinggal metik manisnya aja. Alhamdulillah mulai enak lah bahasanya. Ya terlepas dari itu pasti ya teman-teman semua itu pasti ada pengorbanannya. Ya ada pengorbanan pasti. Oke, jadi susah enaknya itu teman-teman di PT Miyuki. Masnya ini kan tadi lulusan sarjana Mas S1 teknik mesin. Kalau menurut Mas pribadi nih, kuliah penting nggak sih? Kalau untuk di Indonesia penting Mas. Pentingnya? Di Indonesia ya. Sekarang kita lihat lowongan pekerjaan minimal S1 minimal D3 untuk sampai di office kan. Iya sih. Oh, iya sih. Iya enggak? Benar sih. Realistis kan? Kerja di level enak ya berarti ya. Realistis enggak? Iya. Realistis. Cuman kalau di Indonesia ya kan rata-rata kita masih kayak gitu. Beda kalau menurut saya sih sebenarnya orang mau kerja mah nggak usah ditanyain lu S1, D3 atau SMK. Yang penting kalau menurut saya lu bisa apa? Iya enggak? Lu bisa apa? Lu bisa beri kontribusi saya apa kan gitu kan? Kalau lulusan S1 ya bisa beri kontribusi toh sama aja. Cuma jadi kalau kembali lagi kalau S1 itu di Indonesia penting kan? Penting. Kalau di Indonesia ya. Kalau menurut saya ya diambil aja nggak ada salahnya lah. Karena itu salah satu prosedur di negara kita kan kayak gitu. Ya memang benar. Jarang loh di office membuka lowongan marketing lulusan SMK itu nggak ada. Kecuali kita berkarir di perusahaan itu mulai dari nol dan udah berpuluh-puluh tahun mungkin kita bisa naik ya. Bisa naik. Kalaupun kita memberi performa terbaik kita dalam 10 tahun gitu kan. Ya enggak, terlepas dari itu ya Mas ya. Banyak loh yang di situ kita masuk lulusan SMK tuh. Di situ kita mau naik jabatan kah, mau loncat ke bagian manajemen, banyak loh yang harus kuliah dulu. Iya, benar. Kuliah kan? Karena salah satu persyaratan di Indonesia kan itu. Ya, lulusan ya. Lulusan S1, D3. Skill nomor 2 Mas. Skill nomor 2 kayaknya. Skill nomor 2 ya. Harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak. Pertama ya. Harusnya pertama. Jadi intinya ya kalau mau ya terlepas dari kita kerja operator, kalau pengen di manajemen di office ya S1 ya. Ya, kalau menurut saya namanya kita belajar itu nggak ada salahnya lah. Kalau sekarang juga S1 kan murah kan, paling 1 bulan 800. Ya nggak? Iya. Per bulan 800. Gaji orang kan paling nggak 6 juta 7 juta minimal itu kan. Minimal segitu. Itu yang S1. Enggak ya. enggak. Yang lembur. Ya lembur. Sekarang kan mumpung masih bujang Mas, masih bujang belum banyak. Iya sih, tapi di masa pandemi ini, waduh, banyak perusahaan-perusahaan yang itu ada yang di offin, ada yang juga ya terpuruk lah. Benar Mas. Salah satunya tempat saya juga sama. Tempat saya itu mulai jalan 2 shift juga baru beberapa bulan ini sih. Awalnya yang shift 2 itu udah selesai semua, itu pangkas semua. Jadi habis kontrak itu dihabisin semua. Jadi ya gimana lagi kan? Orang kita waktu bulan puasa aja kemarin kerja cuma berapa hari ya, bisa dibilang 5 hari kali. Emang sih kalau saya malah off masa bulan. Iya. Cuman alhamdulillahnya enaknya di Miyuki itu masih digaji full saya. Jadi selama pandeminya masih sekarang alhamdulillah masih dapat lah. Dan juga alhamdulillah diangkat jadi karyawan. karyawan. Diangkat jadi karyawan pas pandemi juga. Ya alhamdulillah lah. Itu rezeki yang luar biasa. Mungkin udah punya anak kan ya Mas? Alhamdulillah udah. Oh ya benar. Udah Rezeki anak ya. Pas punya anak rezeki anak. Nah jadi itu istilahnya kalau kita ini soal nikah juga ya. Soalnya nih jangan khawatir nih. Ketika kita nikah itu jangan khawatir bisa ngasih makan apa enggak gitu. Jadi anak sama istri kita juga bawa rezeki kok. Gitu ya? Iya, anak sama istri kita kan udah dikasih rezeki juga sama Tuhan kan. Iya. Jadi jangan khawatir. Jangan takut kita nggak bisa kasih makan ya benar. Jadi nekat aja soal susah apa enggaknya nanti dirasain.
setiap orang kan punya rezeki sendiri. Nah, benar, udah dibagi masing-masing. Berarti ketika nikah kan harus digabungin jadi satu. Nah, malah lebih banyak dong. Banyak. Nah, berarti salah satu maafnya ngomong sampai belum punya rumah, saya udah punya rumah karena itu. Iya, rezeki jadi satu ya. Jadi satu lebih banyak saya berarti. Oh, iya. Mungkin karena kita belum nikah ya. Nah, itu betul. Kita masih ngontrak kok. Iya. Makanya nikah. Dulu ya nggak pacaran sih emang, nggak pacaran. Oh, tahu. Apa ya, dibilang main ke rumahnya terus ditanyain kan, ini hubungannya apa sama anak saya gitu kan, bahasanya orang tua. Teman aja bu gitu kan. Kalau udah gede mah nggak boleh temenan lawan jenis, bahasanya gitu. Oh, sama orang tuanya. Iya, sama orang tuanya. Kalau mau serius ya harus dinikahin. Langsung kayak gitu kan, saya tanyain, emang anaknya mau sama saya tadi gitu kan? Iya. Anaknya diem aja, berarti emang udah kan nikahin. Gituin. Barbar juga. Bener itu. Padahal kan tabungan sama sekali mas itu mas. Habis beli rumah kan, habis beli rumah dan itu pun belum diangkat karyawan tetap ya mas? Belum diangkat karyawan tetap. Wow. Bisa ya? Berani juga Pak. Berani banget tuh. Kembali lagi ke kuliah nih, penting apa nggak Oh, kuliah? iya. Jadi, Kan? kalau menurut Mas Andri kuliah itu penting. Penting untuk di Indonesia. Untuk di Indonesia. Ya. Karena kalau kita mau menuntut pekerjaannya mas ya, ini kita ngomongin kuliah penting ini di dunia industri. Nah, kalau terlepas dari itu, ya nggak tahu ya. Nah, Kalau di dunia industri kalau pengen istilahnya kerja enak, ya kita harus kuliah S1 ya. Terus yang kedua kalau kita kuliah itu tadi Apa ya? Lebih kejamin kan jenjang karyawannya kayaknya lebih banyak deh ya. Kalau S1 ya. Mungkin Ya. Selama ini belum karyawan. Merasa juga. Kalau di lingkungan mas kan banyak pasti relasi teman-teman yang kuliah juga gimana? ya rata-rata kayak gitu sih. Kalaupun dia pergi, kebanyakan udah gak nyaman aja. Terus ada pengganti di pabrik yang lain, di perusahaan yang lain. Ya sama sih ya kayak saya kasusnya di perusahaan sebelumnya. Iya, tahu. Sebelumnya, satu juga karena Ada yang lebih lah, jadi bajingan dikit gak apa-apa deh. Nah, yang dirasa jadi lulusan sarjana apa mas? Kalau saya pertama jadi lulusan sarjana, terus kerja itu malu ya mas. Malunya? Belum bisa apa-apa. Jadi S1 itu waktu mungkin saya yang bandel meren ya. Dulu waktu kuliah itu kerjanya futsal terus jadi. Tapi kalau dibilang IPK saya bagus dulu untuk lulusan teknik mesin 3,4 udah bagus. Terus kuliah itu biasanya 4 tahun, saya 3,5 tahun udah lulus. Alhamdulillah itu dengan karir gitu nggak cepat kan. Cuman waktu kerja itu benar-benar ngeblank gitu mas. Kayak saya ceritakan di awal kan, kayak kerja di tol di Jakarta Barat sampai kerja gak dibayar dan sebagainya kan. Karena saya belum pengen belajar dan belum menguasai bidang itu kan. Jadi ketika menjadi sarjana, ini bener nggak sih gua sarjana, bahasanya kayak gitu kan, sarjana kok nggak bisa apa-apa nggak sih? Berarti emang cuma bawa ijazah doang ya? Bawa ijazah. Kata orang sih katanya mindset sama pola pikirnya beda ya, mungkin beda. Itu kan juga bukan karena ijazah terus mindset kita tahu bagus, nggak juga, karena kita harus main juga ke teman-teman lingkungan kita. Jadi ketika ijazah itu istilahnya cuma 10% sampai 20%, nah istilahnya yang lainnya kita wawasan buat upgrade ya kita harus sosialisasi relasi, dan salah satunya sering ngobrol sama orang-orang top up lah kalau di perusahaan yang saya bilang tadi kan, cerita hidup dia pahitnya gimana kan, jangan pulang dulu, kita ngobrol dulu sama supervisor kita, sama teman-teman kita gitu kan, gimana caranya hidup biar lebih mudah. Jadi kayak gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin dulunya saya yang bandel, makanya ketika saya lulus itu saya malu. Saya malunya karena skill saya belum ada lah bahasanya. Kayak di engineering belum ada. Dulu saya belum bisa program welding juga belum bisa, soal tooling juga belum bisa. Jadi ya emang murni saya juga belajar dulu di perusahaan sih. Nah, teman-teman nih, jadi yang dirasa jadi lulusan sarjana menurut Mas Andri malu nggak bisa apa-apa. Ya, kalau dari saya itu. Nah, nih tanda tanya nih Mas. Emang realita kuliah, materi kuliah sama realita kerja itu beda? Kalau saya beda Mas. Bedanya gini, karena dulu waktu kuliah kan saya ngambilnya fokusnya di energi terbarukan. Jadi energi terbarukan itu kan kayak soal tenaga surya, terus kayak turbin air, terus kincir air. Jadi semacam itulah. Jadi ketika masuk ke dunia industri itu juga benar-benar nol ya, ngeblank lah bisa dibilang gitu. Masalahnya sekarang di
Engineering. Ya di engineering, habis itu kan langsung terjun ke engineering kan. Iya. Sedangkan orang engineering itu kan harus tahu semua, dari mulai PPIC-nya tahu, Iya. QC-nya tahu kan, Iya. dari mulai harga jualnya juga tahu, Nah. purchasing nego barang juga harus tahu. Itu kan harus orang engineering udah rangkuman dari semuanya bahasanya. Dan itu nggak dipelajari di universitas. Nggak dipelajari kalau saya dulu. Agak percuma juga. Nah itu yang tadi bilang di Indonesia itu penting kuliahnya itu Penting salah kan? satunya. Salah satunya karena Syarat doang berarti. Karena mungkin dulu saya yang bandel mas, yang lain mungkin enggak. Gitu ya. Mungkin ya. Jadi tetap penting kuliah, mungkin saya yang bandel itu mah. Ya mungkin. Kalau yang lain ngerasa sama yang saya rasain sama, silahkan komen aja deh. Nggak apa-apa. Biar buat kritik juga di sistem pendidikan kita kan berarti ada yang salah kan. Ada yang Iya. salah, berarti kan gimana caranya kurikulum di pendidikan kita harus diperbaikin. Jadi kalau sekarang kan gimana ya? Orang S1 nih, kita nih sekolah berapa tahun sih sekolah? 9 tahun. S1 4 tahun. Lulus berapa tahun? 23 tahun. Berarti umur 23 kan kita lulus. Iya. Nah, umur 23 ini kita masih bingung nih. Masih kerja masih nyari, nikah belum berani kan. Habis kan waktu kita 23 tahun ini cuma buat kayak gitu doang, sekolah doang kan bahasanya. Belum dapat skill juga ya. Belum dapat skill juga, sedangkan kalau mau skill mah kursus aja. Langsung. Jadi kemampuan kita langsung diarahin ya. Langsung diarahin. Jadi bidang kita tuh mau di apa sih bahasanya gitu. Mau jualan nasi goreng ya udah kursus jualan nasi goreng bahasanya kan gitu. Mau jadi tukang welding ya udah langsung aja di kursus di welding. Kecuali kalau di kampus kita, di universitas kita udah bisa fokus nih jurusan teknik mesin. Kalau teknik mesin kan luas bahasanya kan. Iya. Mungkin bisa dikecilin lagi kayak teknik manufacturing, teknik manufacturing lagi juga difokusin lagi kayak di mesin CNC, apakah di mesin workshopnya, dan sebagainya. Jadi ketika udah lulus itu udah bisa menjadi tenaga ahli, kalau menurut saya sih gitu. Cuman kembali lagi ke pasal pertama tadi kan, minimal S1, minimal D3 itu enggak luas. Oke, nah kalau yang didapat dari kuliah apa mas? Selain ijazah. Iya, selain ijazah. Ilmu, tapi kan kalau di dunia kerja kan Bener-bener kita harus belajar lagi kalau di dunia industri ya. Kalau dibilang bisa matematika, saya SMK udah diajari matematika. Iya kan. Fisika juga udah sama. Ini apa ini? Mungkin yang tadi mindsetnya mungkin. Oh ya mungkin Mindset itu juga kalau orang kuliah nggak pernah main, nggak pernah ngobrol sama orang lain juga nggak punya mindset mas. Jadi emang dari diri kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri. Dulu saya kuliah itu ada pelajaran kayak kalkulus, aljabar dan sebagainya. Cuma sampai sekarang saya belum ketemu nih fungsinya mata pelajaran itu untuk apa, itu belum ketemu nih. Aduh, di dunia nyata ini belum ketemu. Nah itu juga masih jadi PR itu. Mungkin kalau untuk seorang peneliti atau penemu itu mungkin penting. Cuma kan masnya jalurnya beda jalannya. Jalurnya beda, mungkin saya yang salah jalur, mohon maaf. Tapi jangan terus nggak kuliah semua ya, kuliah tetap penting. Berarti ini kata-katanya agak apa? Agak kompleks soalnya. Kuliah tetap penting karena syaratnya D3 atau S1. Cuman yang buat yang masih kuliah nih, buat pesan-pesan teman-teman yang masih kuliah, lo orang waktu kuliah juga harusnya udah nentuin karir lo orang. Jadi maksudnya masih di waktu awal kuliah itu udah punya cita-cita. Saya ini nanti kalau kuliah itu lulus mau jadi apa sih? Iya enggak? Jadi kita ancang-ancang nih. Oke nih, saya mau jadi engineering. Engineering di bagian apa sih? Stamping sama weldingnya. Perusahaan kita kan gitu kan. Jadi ketika kuliah itu kita udah mulai searching pelajaran itu apa aja sih untuk menjadi seorang engineering welding itu yang dibutuhin apa aja. Terus di dunia industri itu seperti apa. Jadi kita buat CV lah bahasanya kan. Jadi baru kuliah udah buat CV itu kan. Jadi ketika mau lulus itu kita udah ketahuan target kita yang harus dipenuhi apa aja kan, checklist. Jadi ketika selesai kuliah kita udah jadi ahli kan, udah tenang. Cara ininya teorinya kayak gitu. Jadi biar kuliah kita bermanfaat. Ya nggak, kalau saya dulu kan kuliahnya ya futsal sih alhamdulillah. Cuma futsal terus ya jadinya kayak gini lah.
mungkin kan gini Mas, setiap orang kan punya jalur suksesnya masing-masing. Ya, mungkin benar. jalur sukses saya nggak melalui perguruan tinggi, mungkin jalur sukses saya melalui karir di perusahaan tadi dengan pahit-pahit dan sebagainya. Ya sampai ke titik ini karena itu tadi. Jadi itu ya teman-teman yang kuliah. Selamat datang di kehidupan nyata. Selamat datang di kehidupan nyata. Dan tetap semangat ya. Nah, yang didapat itu tadi ya mungkin mindsetnya, dan mindset itu enggak melulu kalau orang kuliah itu pola pikirnya dewasa, mindsetnya bagus itu enggak melulu ya Mas. Tergantung sosialisasi, aktif apa enggak organisasinya juga. Terus yang kedua, lingkungan kita itu sama siapa? Oh, benar. Iya enggak? Kalau lingkungan kita sama orang futsal, kalau saya dulu, ya otomatis yang diomongin futsal mulu. Anak futsal. Kalau sekarang terus kerja kan, otomatis lingkungannya orang industri kan, otomatis yang diomongin industri terus. Terus yang kedua kan, kalau dulu kan masih remaja, istilahnya kan pengennya senang terus kan. Paling kalau istilahnya gini nih, kalau kita melihat YouTube tentang travel kan, traveling kan, pikiran kita pasti paling nggak kan, wah ini traveling terus kan, habis ini traveling. Kalau yang kita tonton soal makanan, pasti sama, pengennya juga makan terus kan. Begitu juga sama lingkungan, kalau lingkungan kita orang-orang yang mindsetnya seperti apa, ya itu akan mempengaruhi di mindset kita. Jadi pergaulan lingkungan juga ngaruh ya Mas? Sangat berpengaruh. Nah kalau orang kuliah ya, menjamin sukses apa enggak Mas? Itu. Ini masalahnya lagi mempertimbangkan Mas. Ada sedikit niat kepengen kuliah Mas. Oh, kalau gitu saya jawab ada, jamin lah kayak gitu biar kuliah ya. Realitanya. Masalahnya kan banyak juga ya, Warya. Kayak setingkat kita lah. Mungkin kalau ada yang lulusan SD Mas, yang di kampung saya ya. Banyak punya usaha kayak apa ayam itu? Ayam penyet. Terus jualan itu ya terbilang hidupnya enak lah. Iya. Karena itu nggak tergantung dari lulusan loh. Nah itu. Kalau dibilang sukses, kuliah dijamin sukses enggak? Pasti dijamin sukses Mas. Sukses dapat ijazah. Yang kedua kalau sukses enggaknya kan kembali lagi ke kita kan, tergantung ikhtiar kita. Kan di mana-mana juga gitu, mau kita lulusan apa aja, kalau kita ikhtiarnya bagus. Nah yang kedua nih kalau udah ngomong ini sebenarnya selesai sih ini acara kita ini. Takdir. Kita jumper balik gimana aja, kalau takdir kita gini-gini aja ya mau apa lagi, bahasanya kan gitu. Kadang kan kita gini, kita ada seseorang nih usahanya kayak gini, kita usahanya lebih keras, ke orangnya lebih sukses dari kita, iya enggak? Iya, ya itu tadi emang takdir dia mau sukses kan gimana lagi? Kalau takdir gitu Pak. Selesai kan udah kan? Selesai acara kita. Kalau udah bicara takdir ya udah selesai. Tapi ya paling enggak kalau kuliah dijamin sukses apa enggak ya insya Allah kan salah satu jenjang bisa menjadi salah satu ikhtiar kita lah untuk sukses. Nah ketika kita kuliah terus dapat stempel sukses gitu kan jangan juga, kita harus berjuang dulu. Jadi intinya ya kuliah belum tentu menjamin jadi sukses. Kesuksesan juga itu tergantung dari kita. Nah benar. Oke. Terus sukses kita kan beda-beda standar. Mungkin standar sukses sampean itu kayak mana, standar sukses sampean kayak mana, standar sukses saya kayak mana kan pasti beda-beda. Iya enggak? Ya, yang tadi saya bilang standar suksesnya saya lihat Mas Andri itu udah sukses ya. Udah sukses kalau menurut saya. Kalau saya baru awal nih. Baru awal Ini baru awal berarti ketinggalan satu langkah ini. Satu langkah. Nah, yang kedua salahnya di kita ini. Gimana? Tolak ukur sukses itu dunia. Oh iya. Iya ya semua yang tadi saya terlepas dari itu semua duniawi Mas. Duniawi. Jadi mulai kita rubah juga mindset kita ke anak kita. Jadi biar kasihan juga anak kita kan nanti keturunan kita istilahnya kalau standar suksesnya jangan dunia lagi, ayolah kita rubah standar sukses kita jadi akhirat. Bahasanya jadi standar sukses akhirat ya insya Allah dunia pasti ngikutin kok. Dunia itu kan kata orang ibaratnya bayang-bayang ya. Jadi ketika kita kejar ya makin lari, tapi ketika kita jalan ya ngikutin di belakang kita. Motivasi hari ini. Pengen diomongnya akan dilakoni.
Pena diomong Angel dilakoni. Oke Mas. Kalau tadi udah bicara takdir udah mentok ya ini ya? Iya, udah mentok. Oke, jadi ya udahlah Mas. Oh ya, quotes. Ketinggalan ya. Iya, ketinggalan quotes yang menurut saya kan Mas Andre ini sukses ya, standarisasi saya. Pasti orang itu punya prinsip atau quotes kata-kata apa yang jadi pegangan Mas? Apa Mas? Kalau saya sekarang mulai belajar itu Mas sebenarnya. Apa? Kerja itu lillah karena Allah gitu aja. Kerja Lillah karena Allah. Jadi kerja itu bukan karena tadi penilaian orang. Kalau ketika kita kerja karena penilaian orang, ketika kita dinilai jelek sama orang padahal kerja kita udah bagus, ya. pasti kecewa dong. Jadi intinya itu udah lillah aja lah. Terus yang kedua, ketika kita udah diberi kesempatan bekerja, jangan membatasi pekerjaan kita. Jadi istilahnya gini nih, saya sekarang di marketing. Ya. Ketika saya kembali dapat job di engineering, di job purchasing, di job PPIC dan sebagainya, hantam aja istilahnya. Kalau Masnya dipercaya suruh kerja di bidang itu, ya jangan batasi. Itu bukan kerjaan saya. Saya di marketing. Hantam aja semuanya lah. Jangan pilih-pilih. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, jalanin aja. Tuhan kasih kita percayaan itu juga karena memilih kalau kita ini mampu sebenarnya. Oke, jadi quotes dari Mas Andre nih, prinsip hidupnya kerja itu lillah karena Allah. Untuk yang muslim ya Mas ya. Yang kedua, kerja jangan membatasi. Ya. Oke. Mungkin bermanfaat itu buat teman-teman, siapa tahu membantu ya. Oke Mas, mungkin obrolan kita cukup hari ini. Ya. Terima kasih udah mampir. Oke. Buat teman-teman yang sudah menonton juga makasih udah menonton. Oke, see you next video. Bye.